Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Nami Budaya untuk kita semua. Untuk pertemuan pertama dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan, saya akan membahas tentang materi permainan sepak bola ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Kita awali dengan sejarah sepak bola. Menurut sumber yang sangat terpercaya dari FIFA, sepak bola berasal dari Cina. Tentu namanya belum sama seperti sekarang, tetapi masih bernama Suchu. Lahir pada abad ke-2-3 sebelum Masehi. Selain itu, sejarah sepak bola juga datang dari Jepang. Tetapi dengan jarak waktu yang sangat jauh dari Cina, orang Jepang sudah mengenal permainan sepak bola sejak abad ke-8. Namanya adalah kemari. Oke. Selain itu, orang Yunani juga mengenal, orang menyebutnya Episkuro. Ini terbukti dari beberapa relief yang menggambarkan aktivitas tersebut. Untuk sejarah sepak bola modern tentu saja berasal dari Inggris, ya, football berdiri pada 1863 dan masih eksis sampai sekarang. Oke. Tonggak sejarah 1830-an, sepak bola modern mulai tumbuh. Olahraga ini dimainkan oleh para pekerja saat istirahat atau oleh anak-anak yang bermasalah di rumah atau sekolah. Kerjasama tim mulai dirumuskan. 1848, peraturan sepak bola mulai digodok di Universitas Cambridge, Inggris. 1863, Asosiasi Sepak Bola FIFA ya, Inggris didirikan. 1904, FIFA didirikan dengan anggota Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swiss, dan Swedia. 1908, sepak bola menjadi olahraga di Olimpiade. 1930, kejuaraan dunia pertama di Uruguay. 1999, kejuaraan pertama sepak bola perempuan. Organisasi pada tanggal 21 Mei 1904 dibentuk sebuah badan sepak bola internasional di Prancis dengan nama Fédération Internationale de Football Association, atau yang kita tahu yaitu FIFA ya. Meskipun terbentuk di Prancis, namun kantor pusat dari FIFA terdapat di Zurich, Swiss ya. Sedangkan presiden pertama FIFA adalah Robert Guerin. Induk organisasi sepak bola Indonesia adalah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sampai saat ini masih dipimpin oleh Nurdin Halid. Nah, ini bentuk dan ukuran lapangan serta perlengkapan permainannya ya. Lapangan ya, semuanya panjangnya 90-120 meter, untuk lebarnya 45 atau 90 meteran ya. Oke, bisa dicatat saja. Next ya. Ukuran lapangan panjang 100-110 meter kali lebar 64-75 meter. Gawang lebar 7,32 meter kali tinggi 2,44 meter. Bola ukurannya 68-70 cm, beratnya 410 per 450 gram. Lama permainan, lama normalnya 2 kali 45 menit. Lama istirahatnya 15 menit. Lama perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Pada saat adu penalti, jika jumlah gol kedua tim seri saat perpanjangan waktu selesai ya. Tapi ini bisa nanti kita uji coba nanti ya. Oke, kalau misalkan corona sudah tidak ada di muka bumi ini. Oke. Next, tim jumlah pemain maksimal untuk memulai pertandingan 11, salah satunya menjadi penjaga gawang ya. Jadi hanya 10 pemain inti dan 1 orang menjadi penjaga gawang. Jumlah pemain maksimal keluar lapangan tidak termasuk cedera, ada 4 ya. Jumlah pemain cadangan maksimal 12. Jumlah wasit 1. Jumlah hakim garis 2 atau 4 ya.
Definisi dan tujuan. Definisi sepak bola adalah salah satu olahraga permainan yang dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berusaha untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawannya. Tujuannya, tim berusaha untuk memasukkan sebuah bola bundar ke gawang lawan, mencetak gol. Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah pemenang. Next. Teknik permainan sepak bola meliputi menendang, mengumpan, kick fast, menggiring bola, dribbling ya. Ketiga, mengontrol, controlling. Keempat, merampas, tackling. Kelima, menyundul dengan kepala, heading. 6, menjaga gawang, goalkeeper. Nah, ini gambar-gambarnya ya untuk teknik mengumpan, kick fast, ada chip kick, volley kick, inside curve, inside curve kick ya. Ini untuk teknik menendang dan mengumpannya, bisa dicatat. Oke. Dribbling, inside out dribbling ya. Ini latihannya contohnya menggunakan cons. Dengan menggunakan cons ya. Oke, bisa dilihat kalau misalkan kita latihan untuk mendapatkan SIM, ini untuk sepak bola latihannya seperti ini. Kalau misalkan kita untuk SIM, yaitu kendaraan kita yang melintasi cons ya. Oke, ini latihannya slalom low. Controlling, chest control, kick control, outside of foot, inside control, inside of foot, sole of foot. Nah, ini ya untuk mengontrol bola bila bolanya itu tidak bisa kita berhentikan. Ini teknik-tekniknya. Jadi kita juga harus jago untuk mengontrolnya ya. Oke, bisa dilihat. Silakan dicatat. Next. Merampas, tackling. Ya, merampas bola ya, merampas bola. Tapi hati-hati kalau misalkan kita terlalu keras, kadang lawan kita menjadi terjatuh dan cedera ya, dan mengakibatkan kita juga menjadi pelanggar dalam permainan. Jadi kalau kita nge-tackling harus hati-hati. Nah, ini contohnya ya, ada containing jockey, block tackling, fork tackling, slide tackle ya, sliding tackle ya. Oke, menyundul dengan kepala, heading ya, standard header, diving header, cleansing header. Nah, flick header ini dalam permainannya ya. Oke, next. Kemampuan teknik seorang atlet dapat dikembangkan melalui latihan-latihan yang dilakukan secara sistematis, terencana. Nah, secara sistematis dan terencana ya. Oke. Penguasaan teknik dalam olahraga tertentu akan berguna untuk satu, efektivitas dan efisiensi dalam mencapai prestasi maksimal. Kedua, mencegah dan mengurangi terjadinya cedera. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri pemain sehingga pemain lebih siap. Optimis saat bermain, dapat menambah dan mengembangkan taktik pada saat pertandingan. Untuk mencapai tujuan utama permainan sepak bola atau upaya mencapai kemenangan, salah satunya menyusun strategi permainan dengan menerapkan pola permainan. Pola permainan adalah suatu rancangan siasat yang diterapkan oleh suatu kesebelasan tim di lapangan dalam upaya memperoleh kemenangan. Pada pola permainan terdapat pola penyerangan dan pola pertahanan yang dibuat secara sistematis dalam bentuk formasi permainan yang menempatkan pemain sesuai posisi dan keterampilan pemain. Oke. Formasi pemain dalam permainan sepak bola ada beberapa bentuk formasi. Sebuah tim akan berhasil menjalankan formasi yang digunakan jika pemain dapat menjalankan tugasnya sesuai posisi dan kemampuannya. Hal ini juga berhubungan dengan teknik seorang pemain. Beberapa bentuk formasi pemain sepak bola dan posisinya antara lain bisa dilihat ya. 3-4-3,
433, 442, 352, 532, 451. Oke, ini formasi-formasinya ya. Nah, bisa dilihat bentuknya untuk 343 ya. 343 ada yang 3 orang sebagai back, 4 orang sebagai sayap ya, dan 3 orang sebagai penyerang. Oke, 1 orangnya itu kiper. Jadi 10 orang itu pemain inti. Oke. Ada juga bentuk 4-3-3 ya. 4-3-3. Oke. Kebalikannya. 4-4-2. Nah, bisa dilihat 4-4-2, 4-5-1. Silakan dicatat aja. Oke, pola penyerangan. Dalam melakukan serangan, tiap pemain dalam tim harus dapat bekerja sama atau teamwork. Pola penyerangan itu misalnya pemain dapat menguasai bola, bergerak lari mencapai posisi yang bebas dari lawan, menerobos lawan, gerak tipu, berganti posisi. Teknik penyerangan dalam pemain sepak bola dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: gerakan tanpa bola, gerakan dengan bola ya. Gerakan dengan bola: menggiring bola, dribbling dalam jarak sentuh sambil berlari, menggiring bola dribbling dengan kombinasi gerakan kaki sambil merubah arah gerakan. Operan 1, 2 ya, wall pass, tendangan penjuru, corner kick, tendangan bebas, free kick. Gerakan tanpa bola: mengikuti gerakan teman yang membawa bola, menggiring bola, berlari menuju daerah pertahanan lawan untuk menerima operan bola dari teman, melakukan gerakan untuk melepaskan diri dari kawalan lawan untuk menerima operan bola. Oke. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola dapat dilakukan sebagai berikut ya. Penjagaan 1 lawan 1, man to man marking, bisa dicatat aja. Pertahanan daerah zona defense, pertahanan kombinasi. Nah, silakan di skip aja. Next ya. Lanjut. Selama dalam permainan terdapat beberapa peraturan yang digunakan yang berfungsi mengendalikan situasi pemain, menghindari dari perkelahian, dan menjadikan permainan menarik dengan mengedepankan sportivitas dan fair play. Peraturan permainan tersebut dilaksanakan oleh kedua tim yang bermain dipimpin oleh seorang wasit, 2 orang hakim garis, dan pengawas inspektur pertandingan. Next. Beberapa peraturan pertandingan dalam sepak bola yaitu kick off. Nah, bisa dilihat aja ya. Catat. Throw in, tendangan bebas, tendangan sudut, tendangan penalti, offset. Nah, ini galeri sepak bola dunia ya. Oke, bisa dilihat bahwa pemain sepak bola itu bukan hanya laki-laki, melainkan perempuan juga pernah bermain bola ya. Sampai sekarang juga malah lebih eksis perempuan juga. Oke, galeri of football soccer. Oke, think about doing something for yourself and something make you better than today. Do it now. Oke, thank you. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.